Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar kitab yang terhormat, pagi ini Ana mau mencoba pertama kalinya untuk meresensi sebuah kitab. Ya, judul kitab ini Kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh seorang ulama pada yang wafat tahun 597, yakni Ibnul Jauzi rahimahullah. Kitab ini sudah ditahqiq, jadi tebalnya juga lumayan, 900-an halaman. Baik, dicetak oleh penerbit Madarul Waton, penerbit yang sudah dikenal dengan kitab-kitabnya yang bagus. Kemudian warna kertas krem, cetakan juga bagus, dicetak tanpa harokat, ditambahkan catatan kaki di belakang, di bawah-bawahnya yang perlu diberikan tahqiq. Kemudian secara isi, di sini pentahqiq memberikan di bagian-bagian awal itu, ini kelebihan kitab ini, di bagian mukadimah disampaikan salah satunya adalah biografi penulis, maksudnya biografi dari Ibnul Jauzi. Kemudian masih di bagian mukadimah dituliskan juga akidah Ibnul Jauzi. Akidah Ibnul Jauzi ini dibagi dalam beberapa bahasan. Misalnya akidah dia secara umum, kemudian akidah dia dalam tauhid, akidah dia dalam iman, kemudian mauqif beliau di dalam kelompok-kelompok, dan seperti itu. Yang menarik bagi saya di sini ada sebuah ungkapan, tadi saya beri sekilas, kata pentahqiq, beliau menulis catatan di sebelah di sini, khulasah fi akidah Ibnul Jauzi umuman. Jadi secara umum Ibnul Jauzi itu berakidah seperti apa digambarkan di sini dalam satu paragraf saja. Bahwasanya ketika pentahqiq ini membaca sebagian besar dari tulisan Ibnul Jauzi, sampailah pada kesimpulan bahwa Ibnul Jauzi rahimahullah ini mencocoki ahlu sunnah wal jamaah secara umum, kecuali dalam dua masalah, yakni masalah sifat ilahiyah dan masalah tabaruk dengan kubur. Ini yang saya pahami di situ. Hanya saja pentahqiq tidak mendapati sikap yang jelas, karena terkadang Ibnul Jauzi menetapkan, terkadang mendiamkan. Jadi terkadang isbat, terkadang tafwid, terkadang mentakwil. Ini yang Anda pahami dari perkataan pentahqiq. Kemudian ketika masuk ke pembahasan, jadi masuk ke pembahasan kitab, ya ini tulisan Ibnul Jauzi ini, kita akan dapati bab-bab yang sangat penting diketahui. Yang di bab awal itu, bab awal fil amri biluzumis sunnah wal jamaah, perintah untuk melazimi as-sunnah dan jamaah. Kemudian di bab kedua, fi zammil bid'ai wal mubtadi'in. Kemudian bab ketiga,
fit tahdhiri min fitanil iblis wal makayidihi. Kemudian babnya yang keempat fi makna talbis wa ghurur dan seterusnya. Yang pernah saya dapati dari buku ini bahwa ketika beliau menjelaskan tentang Zammil Bid'ah wa Mubtadi'in, di catatan kakinya ada dijelaskan termasuk kelompok-kelompok ahli bid'ah. Di sini ada Mu'tazilah, kemudian ada Irja, apa itu Irja, kemudian ada juga Haruriyah, kemudian ada juga Jahmiyah. Nah, menjadi semakin menarik ketika beliau memberikan definisi ringan terhadap apa itu Haruriyah, apa itu Irja, apa itu Jahmiyah, sehingga kita punya gambaran sepintas prinsip-prinsip dari firqah-firqah sesat ini. Nah, di sini di halaman 112 pada catatan kaki ada misalnya Haruriyah, disebut juga dengan Khawarij. Kemudian Jahmiyah, siapa itu Jahmiyah? Yakni orang-orang yang mengikuti Jaham bin Safwan. Kemudian Murji'ah, apa itu? Murji'ah itu diambil dari kata irja, wa huwa takhir, dan seterusnya. Kemudian ada juga Al-Jabariyah dan seterusnya. Nah, seperti ini dijelaskan di sini. Ada juga As-Sa'labiyah atau Al-Hazimiyah. Banyak sekali di sini disebutkan seperti itu. Makanya kalau kemudian kita teliti lebih jauh, ada juga misalnya Al-Mu'tazilah minal Haruriyah. Nah, seperti ini. Jadi sangat mungkin satu orang itu kemudian punya, yang saya pahami, punya dua pemikiran yang bahkan bisa seperti ini. Mu'tazilah tapi dari Haruriyah. Adapun inti dari kitab ini menjelaskan perangkap-perangkap setan terhadap manusia secara umum. Bahkan di dalam daftar isi kita akan dapati bagaimana talbis iblis, misalnya talbis iblis kepada orang-orang jahiliyah seperti apa, talbis iblis kepada orang-orang Nasoro, kepada Sobiin, kemudian talbis iblis kepada Ar-Rafidhah. Bahkan sepanjang yang saya tahu, talbis iblis yang paling banyak dinukil di sini adalah talbis iblis kepada kelompok Sufiyah. Sampai kalau tidak salah ingat, di buku talbis iblis versi terjemahan ada penerjemah yang menyatakan kalau tidak salah kami memotong bagian Sufiyah karena terlalu panjang. Nah, tapi perlu dicek kembali karena itu saya hanya waktu itu membaca terjemahan. Tetapi kalau melihat dari sini tebalnya 900 halaman, sangat mungkin itu ada pemotongan karena versi terjemah yang saya punya itu yang saya punya terbitan Pustaka Kausar ini hanya 340-an halaman. Kalau tidak salah ingat di sini pernah disebutkan bahwa untuk bagian Sufiyah dipotong, tidak disebutkan semuanya. Nah, ini juga disebutkan di sini misalnya talbis iblis kepada orang-orang yang adzan, muadzin, qiraatul Quran, atau yang puasa dan sebagainya.
Dengan mengetahui kitab ini, setidaknya kita bisa mempelajari talbis iblis dan menghindarinya. Karena lagi-lagi yang saya pahami adalah bagaimanapun juga iblis tidak akan pernah ridha dengan kebaikan yang kita lakukan. Khulasatul kalam dengan resensi hari ini adalah jangan percaya apa yang saya sampaikan sepenuhnya. Sebelum antum memiliki buku ini, layak untuk jadi rujukan antum, karena ini tulisan dari ulama terdahulu dan syarat dengan ilmu pengetahuan. Semoga bisa bermanfaat untuk antum semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.